Akan datang satu makhluk dari perut bumi, bukan manusia, bukan jin. Dan saat dia muncul, semua orang bakal tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang cuman pura-pura. Hello everyone, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oh iya, buat yang pertama kali mampir, kalian bisa nih support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu tanda besar kiamat yang luar biasa menakjubkan, tapi juga sangat menggetarkan hati, tentang makhluk misterius yang akan keluar dari perut bumi yang dikenal dengan nama Dabbatul Ard. Nah, sebagian dari kita mungkin pernah dengar ya istilah ini, tapi nggak semua tahu seberapa besar perannya di akhir zaman nanti. Jadi di sini kita bakal bahas apa itu Dabbatul Ard, bagaimana bentuknya, kapan dia akan muncul, dan apa misi besar yang Allah tugaskan kepadanya. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengabarkan dengan jelas, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Dabbatul Ard adalah tanda besar kiamat. Ia akan muncul setelah matahari terbit dari barat, yaitu saat pintu taubat manusia resmi tertutup. Setelah itu, siapapun yang belum beriman tak akan bisa lagi kembali, waktu habis. Dan menurut para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini bukan perumpamaan. Ini kejadian nyata, makhluk nyata yang akan Allah keluarkan untuk menegur manusia karena sudah terlalu lama hidup dalam kelalaian dan mengingkari ayat-ayatnya. Oke, kata dabbah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti makhluk yang berjalan di permukaan bumi. Jadi, Dabbatul Ard secara harfiah berarti binatang dari bumi. Disebut demikian karena memang ia akan muncul dari perut bumi itu sendiri, bukan dari langit atau lautan, tapi dari tanah, tepatnya di kota suci Mekah dekat Gunung Shafa. Dan beberapa ulama seperti Imam Al-Hakim dan Al-Qurtubi itu meriwayatkan bahwa Dabbatul Ard akan muncul di antara Bukit Shafa dan Marwah, dua bukit yang sangat bersejarah dalam perjalanan iman umat Islam, tempat yang dulu menjadi saksi perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika ia muncul, bumi itu akan berguncang hebat, tanah akan merekah, dan dari dalamnya keluar makhluk yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Suaranya keras dan jelas, dan semua manusia di penjuru dunia akan mendengarnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana nih dengan bentuknya? Nah, bagian ini yang paling sering bikin penasaran, bahkan menjadi bahan diskusi panjang di kalangan ulama dan peneliti tafsir. Karena faktanya tidak ada yang tahu pasti bagaimana bentuk asli Dabbatul Ard. Allah itu belum mengungkapkan detailnya kepada manusia. Tapi beberapa riwayat dari para tabi'in seperti Ibnu Jurayj itu memberikan gambaran yang menakutkan tapi menarik. Dari riwayat Ibnu Jurayj disebutkan, kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti harimau, panggulnya seperti kucing, ekornya seperti biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Dan selain itu disebutkan juga bahwa jarak antara persendiannya sejauh 12 hasta, yang menandakan tubuhnya tuh sangat besar, bukan hewan biasa. Ada pula nih riwayat lain yang mengatakan bahwa tubuhnya dipenuhi bulu panjang dan pendek, dan setiap gerakannya itu mengguncang bumi. Nah, walaupun bentuknya menakutkan ya guys, Dabbatul Ard ini bukanlah makhluk jahat. Ia hanyalah ciptaan Allah yang diutus untuk menjalankan tugas seperti malaikat yang punya misi. Nah, tugasnya ini bukan buat menakuti manusia, tapi menyingkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpura-pura.
Oke, kita ke bagian yang paling penting. Apa nih sebenarnya tugas Dabbatul Ard? Jawabannya itu ada dalam lanjutan ayat tadi, bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, yang artinya Dabbatul Ard itu akan menjadi saksi atas manusia bahwa banyak di antara mereka dulu tidak percaya kepada Allah dan ayat-ayatnya. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda pertama yang akan keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang dari bumi kepada manusia pada pagi hari. Maka manakah yang lebih dahulu dari keduanya, maka yang lainnya akan segera menyusul setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Dan Dabbatul Ard ini akan membawa dua benda legendaris, tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dengan tongkat itu ia akan menyentuh wajah orang-orang beriman sehingga muncullah cahaya putih bersinar di wajah mereka. Sedangkan dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan menandai orang-orang kafir sehingga wajah mereka menjadi hitam legam. Maka semua orang akan bisa langsung mengenali siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Bahkan ketika mereka bertemu di pasar akan terdengar percakapan seperti ini, berapa harganya wahai orang beriman dan berapa harganya wahai orang kafir. Begitu jelas perbedaan itu, sampai-sampai satu keluarga pun itu bisa tahu siapa yang beriman dan siapa yang tidak hanya dengan melihat wajah mereka. Dabbatul Ard ini akan muncul setelah dunia mengalami kekacauan besar akibat fitnah dan kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dua bangsa yang sangat kejam ini akan keluar dari tembok besar yang dulu dibangun oleh Raja Zulkarnain, lalu menyebarkan kerusakan di seluruh bumi. Mereka akan merusak, membunuh, dan membuat bumi kacau total, hingga akhirnya Allah akan menurunkan wabah besar yang membinasakan mereka semua, sesuai doa Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, bumi itu akan rusak parah. Lalu Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk membersihkan bumi dan menyuburkan kembali tanah. Dunia akan kembali hijau dan tenang. Tapi itu hanya sementara, karena pada masa itu iman manusia sudah menipis dan dosa kembali merajalela. Maka Allah mengutus Dabbatul Ard sebagai peringatan terakhir sebelum malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Nah, ketika matahari terbit dari barat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Maka jika matahari telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, mereka semua akan beriman. Namun iman mereka tidak lagi berguna bagi mereka pada saat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka itulah tanda bahwa pintu taubat itu sudah tertutup, dan setelah itu muncullah Dabbatul Ard sebagai pengunci keimanan terakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ia akan memekik dari arah timur dan barat dan suaranya terdengar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang kafir akan ketakutan dan lari, sementara orang-orang beriman akan tetap tenang karena mereka tahu semua ini adalah kebenaran janji Allah. Kisah Dabbatul Ard ini bukan sekedar cerita menakutkan, ia adalah peringatan sekaligus bukti kekuasaan Allah bahwa di akhir zaman nanti Allah akan benar-benar menunjukkan siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang selama ini hanya pura-pura. Maka sebelum waktu itu datang, inilah saatnya untuk memperbaiki diri. Selagi matahari masih terbit dari timur, selagi nafas masih bisa berzikir, masih ada kesempatan untuk taubat dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat, jangan tunggu matahari terbit dari barat atau Dabbatul Ard keluar dari bumi baru menyesal, karena pada saat itu penyesalan tidak akan berguna. Oke guys, itu dia kisah Dabbatul Ard yang menjadi tanda besar kiamat yang nyata. Ia bukan legenda tapi peringatan langsung dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.